diimplementasikan di kementerian itu. Saya percaya kalau sinergitas itu terbangun, kalau kekompakan itu ada gitu ya, kalau gotong royong itu terjadi gitu ya, maka hal yang sulit pun akan mudah. Ini, nah banyak hal-hal yang umum di mata publik, misalkan kalau bisa dipersulit, apa yang dipermudah, ini harus hilang dalam konteks manajemen kepemimpinan di kementerian itu. Nah dalam konteks menjaga kekompakan itu, kalau menurut hemat saya sesuatu yang wajib, sebuah keniscayaan, sesuatu yang harus dilakukan oleh aparat kementerian itu. Kalau memang manajemen tata kelola kementerian itu kalau ingin bagus harus kompak, karena tidak ada program yang bisa diselesaikan tanpa kekompakan. Tidak akan ada program yang bisa eksekusi tanpa kebersamaan. Semuanya harus kompak. Misalkan begini, Kementerian PU lalu tidak berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan Rakyat dan Pemukiman, kan nggak bisa. Oleh karena itu Kementerian Sosial juga kan harus juga koordinasi misalnya dengan Kementerian Dalam Negeri dan lain sebagainya. Jadi inilah sebenarnya hal-hal yang kelihatannya Pak Prabowo memahami betul bahwa di masa lalu ada kekurangan-kekurangan soal kebersamaan itu. Ya. Oh ya, siapa kira? Kabinet Merah Putih. Luar biasa. Luar biasa. Kondisi fisik para menteri sama wakil menteri gimana Bang? Kemarin pelatihan untuk Pak fisik segala macam gimana? Aman semua karena presiden itu bahkan memberikan kita doping vitamin. Tuh, ya, semua dikasih vitamin terbaik. Menteri semua harus sehat. Iya. Ya. Berapa saat ini salah satu wamen yang membuat juga untuk 3 hari ini capek kayak gimana? Intinya pengalaman ini sangat luar biasa, mengajarkan kita bagaimana itu kedisiplinan. Bangun setiap pagi jam berapa Pak? Jam 4 pagi. Jam 4 kita harus sudah bangun, sholat subuh, langsung siap-siap dengan kostum kita ya, kostum tentara kita, dan kita baris berbaris. Jadi pengalaman yang luar biasa dibanding dan selain itu juga banyak sekali pembekalan materi yang diberikan kepada kita. Pokoknya ya, yang terpenting ini mendorong kolaborasi lintas menteri. Jadi mudah-mudahan kita bisa menghasilkan karya yang terbaik untuk bangsa. Beliau akan kembali ke Jakarta. Ada pakai seragam krem-krem itu emang seragam. Ya, itu kita sambil Pak Prabowo dulu. Ya, Bapak siap dulu ya. Belum ada. Belum. Kita sambut dia dulu. Terharu ya, perjuangan panjang. Tangan orang. Warga juga di sini tadi sangat antusias sekali menyambut para menteri dan juga Presiden Prabowo saat mereka keluar dari kawasan Akademi Militer di Magelang ini. Seperti itu yang bisa kami sampaikan situasi di sini. Kita kembali dulu ke Jakarta. Baik, apakah bisa digambarkan juga bagaimana kondisi masyarakat di sekitar Akmil Magelang, Jawa Timur, karena mengingat seluruh jajaran presiden dan juga wakil presiden dan para menteri sudah meninggalkan Akademi Militer. Budi. Sudah selesai seperti itu ya, tadi pagi juga sudah dilaksanakan penutupan, sudah ada imunoterapi bagi para jajaran Kabinet Merah Putih, ini juga sudah dilaksanakan foto bersama. Ada perbedaan kalau 2 hari kemarin ini memang mereka menggunakan seragam komcat lengkap. Kalau hari ini ada seragam baru, warnanya biru tua seperti itu. Ini adalah seragam olahraga. Kemudian tadi ketika keluar mereka menggunakan baju polo seperti itu dengan lambang Garuda di bajunya. Ini merupakan
merupakan seragam baru untuk Kabinet Merah Putih, dan bisa kita lihat ini merupakan wajah-wajah ceria dari para jajaran Kabinet Merah Putih yang sudah keluar. Dan ketika kami berbincang sedikit tadi dengan sejumlah menteri maupun juga wakil menteri yang keluar dari Akademi Militer, tadi mereka mengungkapkan antusiasmenya dan juga rasa senang mereka sudah mengikuti segenap kegiatan yang dilakukan di Akademi Militer Magelang, karena mereka merasakan bahwa ini merupakan sebuah momen langka yang membentuk keakraban di antara masing-masing kementerian maupun juga di antara kabinet, dan ini merupakan sebuah kegiatan yang membentuk kedisiplinan, kemudian juga membentuk menyamakan visi misi di antara masing-masing kementerian, kemudian juga ini dapat menjadi sebuah pembelajaran yang sangat berharga bagi masing-masing menteri maupun juga wakil menteri, staf khusus dan kepala badan, karena selama retreat ini berlangsung, masing-masing jajaran kabinet dari Kabinet Merah Putih ini juga mendapatkan materi pembelajaran dari berbagai materi yang mereka dapatkan, baik itu dari bidang keuangan, kemudian juga bidang makan bergizi, kemudian juga hilirisasi, ini bermacam-macam, yang tentunya materi-materi yang disampaikan selama retreat ini berlangsung merupakan materi-materi yang berhubungan dengan visi misi maupun juga program utama yang sudah dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama 5 tahun pemerintahan ke depan. Dan tentunya dengan diadakannya retreat Kabinet Merah Putih ini bertujuan untuk tentunya menyamakan visi misi agar perjalanan dari Kabinet Merah Putih ini seirama selama 5 tahun ke depan. Dan tentunya kalau kita mengutip ungkapan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa retreat Kabinet Merah Putih selama 3 hari ke depan ini bukan militerisasi, namun ini merupakan military way untuk membentuk, menyamakan visi misi dan membuat langkah agar selalu seirama, agar mencapai tujuan dengan lebih baik, agar nantinya para menteri ini bisa bekerja dengan lebih baik, dan tentunya agar bisa terbentuk kekompakan yang lebih baik dari Kabinet Merah Putih. Dan untuk saat ini memang sudah selesai, dan para jajaran Kabinet Merah Putih ini sudah kembali ke Jakarta dan sudah diperbolehkan untuk kembali ke kegiatannya masing-masing dan akan kembali bekerja esok hari. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Marcel, kembalikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang jelang sore, saudara-saudari, rekan-rekan, abang empok, kakak adik, om tante, bapak ibu, akang teteh, sedulur sedaya, semuanya dimanapun kapanpun Anda beraktivitas di hari Minggu Ahad yang cerah, walaupun terik panas menyerang, mateng cuacanya. Ya, kalau bisa jangan terlalu digibas di reaksinya bila mana kakak adik, abang empok kehausan dengan segelas, apalagi sebotol air minum pakai es, ya untuk menjaga kesehatan aja, mencegah gigi kita cepat keropos ataupun berlubang dan sebagainya. Nanti kalau udah kayak saya nyesel. Ya, sambil nyemil ya guys, malam udah maksi. Bagi yang belum makan siang, silakan makan siang. Ya, nyantai, serius tapi santai. Ya, ya sekarang kan lagi viral, lagi trending topik, permasalahan terpilihnya presiden kita juga, Presiden Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka dan kabinetnya, Kabinet Merah Putih. Sekarang sudah pada menyelesaikan retreatnya ya di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, dekat kampungnya ibu saya di Yogyakarta. Ya, selamat sebelumnya untuk Bapak Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih, juga para kabinetnya yang terpilih, Kabinet Merah Putih, sebagaimana yang dianjurkan oleh Pak Presiden. Jadi kalau ada yang ngomong ya, biarpun bagaimanapun presidennya dari zamannya
Eyang Soeharto, ganti Pak Habibie, ganti almarhum Gus Dur yang saya hormati sekali, tergantikan dengan Ibu Megawati, anak dari sang proklamator, dilanjutkan dengan Pak SBY alias Pak Bambang Susilo Bambang Yudhoyono yang anaknya akhirnya terpilih sebagai Menteri Pembangunan Infrastruktur, Mas AHY Agus Harimurti Yudhoyono. Setelah bapaknya terpilih sebagai presiden, dilanjutkan dengan Pak D. Jokowi, dan sekarang tergantikan dengan Pak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Ambil nyembil ya guys, ya malam lagi santai. Pak Prabowo itu udah pernah jadi menteri, ex-Menhan alias Menteri Pertahanan di zamannya Pak D. Jokowi. Jadi suka nggak suka, benci ataupun tidak, dia sudah pernah mengenyam dunia perkabinetan di zamannya era Pak D. Jokowi, walaupun cuma 5 tahun. Ingat itu. Jadi wajar aja kalaupun dia ingin anak buahnya bukan hanya digembleng kedisiplinan, tapi digembleng dituntut untuk kekompakan pula. Bukan hanya kekompakan ataupun kesulitan, tapi kayaknya beliau tuh pengen bukan hanya 1-2 orang ataupun 4-5 orang sukses di tiap departemen, tiap kementerian, tapi juga hampir semuanya kalau bisa sukses bareng, kerja sama, ditekankan kedisiplinan dengan kompak selalu dan solid sebagai tim. Jadi beliau nggak mau 1-2 orang menterinya ataupun 4-5 orang jadi Superman, apalagi yang muda dibilang Superboy, tapi dia pengen semua anak buahnya jadi super team yang kompak, solid, saling bekerja sama, saling bersatu, bukan setia kepada dia tapi setia kepada Indonesia. Nah begitu juga di profesi kita sebagai ojol alias ojek online, pengantar online, kurir online, pengantar makanan online. Di tiap kita profesi kita sebagai ayah, sebagai suami, ataupun yang lady ojol sebagai istri ataupun sebagai bunda dari anak-anaknya, itu kan dituntut untuk selalu mencari, bukan hanya mencari cuan atau rezeki, tapi juga koordinasi dari keutuhan keluarganya. Jadi supaya keluarganya itu keluarga kecil itu diletaknya di rumah. Jadi supaya keluarga yang di rumah itu utuh, kompak, apalagi solid, dituntut kerjasama, dituntut koordinasi, saling bersinergi antara suami atau istri bagi yang masih memiliki pasangan yang utuh, dan juga saling komunikasi yang efektif antara ayah atau bunda dengan anak-anaknya, atau saling bekerja sama antara suami dan istri. Seperti juga di keluarga kalian sebagai mitra driver ojek online ataupun kurir online, di satu komunitas, di satu wadah, di satu grup, itu nonsense alias bullshit, ngomong kosong kalau ada yang bilang. Biarpun presidennya itu Eyang Soeharto, biarpun presidennya itu Pak Habibie, sampai disebutin semua presiden, biarpun presiden itu Pak SBY, Pak Jokowi, sampai Pak Prabowo, kalian tuh tetap gini-gini aja. Kalian tuh bakalan kayak gini aja. Ngapain lo
ambil pusing, ngapain lu take over kerjaan lu, pasang mata, pasang telinga, pasang hati untuk yang seperti ini. Jangan salah, gimana kita hari ini, gimana kita ke depan, itu semua tergantung kepemimpinannya seorang pemimpin, seorang leader yang baik, seorang leader yang bijak, seorang leader yang baik dan benar. Itu akan memperhatikan bukan hanya buat kepentingan diri sendirinya dia, bukan hanya kepentingan dari kelompoknya dia, dari partainya atau golongannya, tapi juga mementingin rakyat kecil. Kita kan hitungannya kayak begini nih, biarpun kalian sudah hitungannya dari berangkat dari kecil sekarang jadi menengah, atau syukur alhamdulillah udah menengah ke atas, udah punya kendaraan atau bisa beli rumah walaupun cuma KPR. Kalian harus ingat, yang lalu kalian memilih siapa pemimpin kalian sebagai presiden dari atas ya, sebagai pemimpin kalian sebagai gubernur, dan turun-turun lagi dari camat, lurah, dan RT RW. Itu semua tergantung pemimpinnya. Jadi kalian pilih siapa, itu pemimpinnya menentukan nasib kita ke depannya. Begitu juga dengan kita sebagai profesi kita sebagai transportasi online. Dahulu kan yang terdahulu sempat menjanjikan soal peraturan, entah itu menerbitkan kepres ataupun peraturan pemerintah, ataupun menekankan kepada gubernurnya dari tiap daerah untuk memusatkan perhatiannya, atensinya kepada ojek online, kepada transportasi online, kepada pengantar online, menerbitkan SOP, menerbitkan peraturan. Dan ini kan sempat terkendala ataupun berhenti. Kita jangan skeptis, apalagi pesimis. Bagaimanapun presidennya, pemimpin kita begini-begini aja ya. Kalian tuh begini-begini aja karena dari point of view, dari cara pandang kalian seperti itu. Coba deh lihat di grup kalian, komunitas kalian, grup kalian, komunitas kalian, di wadah, di grup itu kompak, solid, masih berdiri, ataupun yang udah lama dan masih berdiri. Itu semua tergantung leadernya. Itu grup bakalan koma, jeda, atau grup itu berjalan dengan SOP-nya, peraturannya juga, aturan keuangannya, walaupun ada iuran kas, ataupun tiap kopsan, kopdar santai, ataupun tiap kopi darat mengadakan pertemuan, rapat, dan segala macam. Ini tingkat kecil ya di komunitas kita sebagai mitra, sebagai driver online, sebagai ojek online, kurir online, pengantar online, entah itu pengantar paket online, pengantar makanan online, semuanya itu tergantung leader kita. Leader kita itu sebagai korlap, koordinator lapangan, atau sebagai ketua umum alias ketum, itu semua tergantung mereka. Maka dari itu kita tidak bisa meremehkan gimana presidennya, apapun dipilih oleh kita rugi loh kalau kita golput, kita abstain. Nggak kayak dulu. Kita jangan samakan zaman dahulu dengan zaman sekarang. Mungkin ada banyak yang sekarang skeptis ataupun pesimis, terutama dari Gen Z, umur dari 17, 18, 17, 18 sampai 20, kepala 20 sampai 24, 25 tahun. Jangan begitu kawan, jangan begitu ya deh ya. Jadi kita harus sebagai generasi, kita lihat pemimpin kita bagaimana. Kita harus apresiasi dulu hari ini. Keputusan hari ini itu tergantung, menentukan the bright future of us, of you, of everyone in Indonesia. Ini dalam big scale, skala besarnya di Indonesia, kepemimpinan dari presiden terpilih kita. Begitu juga kawan-kawan, rekan-rekan, abang-abang yang sedang
mengkoordinasi, jadi koordinator, entah sebagai jadi koordinator lapangan, korlap, atau sebagai koordinator wilayah, korwil, atau sebagai ketua umum, ketum di tiap grup, tiap wadah komunitas di regional, di area, di wilayah, abang-abang sekalian. Jadi kepemimpinan abang-abang yang benar-benar jos, yang benar-benar mantap jiwa, yang benar-benar menuntut kesatuan, persatuan, kekompakan, kesulitan, mengadakan komunikasi yang efektif, mengelola manajemen konflik bila mana ada perbedaan sifat karakter dari tiap pengurus, tiap anggota, dikelola, di manage dengan baik sama leadernya, bagus. Jadi nggak bakal terjadi yang namanya terpecah belah, parah, berantakan. Permasalahan sepele, sebab yang sederhana yang mengakibatkan letupan api-api kecil dari konflik kecil menjadi a big conflict, dan akhirnya grup pecah, komunitas pecah, ataupun dari komunikasi yang tidak jalan karena tidak intensnya pertemuan satu sama lain, ataupun antara para leader, ataupun antara ketua umum, koordinator wilayah, koordinator lapangan dengan pengurus dan anggotanya, ataupun ada permasalahan yang begitu klasik. Jadi kita di sini dituntut berperan segenap hati, pikiran, apalagi jiwa kita, bukan baperan. Dulu yang masih baper, dulu saya tuh aslinya ya orangnya baperan, apalagi lebih parah lagi introvert. Tapi saya mencoba untuk selalu jangan jalan di tempat, tapi jalan pelan-pelan, baru hasil jadi lebih balik, a better way than yesterday, baru lari dan stop sejenak bila mana ada sesuatu atau kejadian janggal ataupun konflik kecil sampai menjadi konflik besar. Ya mudah-mudahan dari abang empok, akang teteh, om tante, bapak ibu, kakak adik, udah uni, sadulur sadaya, sedulur sedoyo, semuanya bisa mengetahui, mengerti, memahami antar rekan, kawan. Ya mudah-mudahan bukan hanya merangkul pada saat, bukan hanya pada saat senang menghampiri, tapi merangkul pada saat kesusahan, menjabat tangan pada saat terpuruk. Jadi dikala susah senang tetap ada, itu bagus. Itu bukan hanya teman, tapi benar-benar best friend, bestie, sahabat, yang dan benar-benar menjaga persaudaraan yang timbul dari kekompakan, kesolidaritasan yang menuju ke persatuan dan kesatuan dari tiap grup, tiap komunitas, yang akhirnya menjadi yang nantinya brotherhood, bahasa kerennya persaudaraan kita semua. Nah itulah makanya kenapa saya yang sebelumnya bikin konten. Kenapa bikin konten politik? Ya semua hal yang kita lakukan, semua hal yang kita jalani itu berdasarkan sosial, berdasarkan politik. Arti politik itu abang empok, kakak adik, bapak ibu, saudara-saudara sekalian harus pahami. Dan yang ditekan di sini bukannya bad politik, tapi politik yang benar dan baik, a good politik gitu. Kayaknya gitu aja sih dari saya, dari hal yang saya bahas kali ini soal kepemimpinan. Bahasa kerennya leadership of man, kepemimpinan dari seseorang itu menentukan kedepannya bagaimana sebuah negara maju
sebuah grup, sebuah komunitas, bahkan keluarga kecil, bahkan progres maju berkembang itu karena ditentukan oleh kepemimpinan seorang ayah sebagai imam dari keluarga tersebut. Begitulah begitulah kira-kira. Jadi bukan hanya di sebuah negara macam yang kita injak di sini, di negara kesatuan Republik Indonesia yang saya cintai ini, tapi juga di sebuah perusahaan itu ditekankan, itu menentukan seorang leader memutuskan, memilih timnya, super timnya, bagaimana perusahaan itu progres dan akhirnya develop dan akhirnya progres ke depannya. Begitu juga sampai ke grassrootsnya dari komunitas kita, wadah grup kita di komunitas kita, sampai ke a little family, jadi seorang abang, seorang kakak, sebagai ayah dari anak-anaknya, memimpin keluarga kecilnya, seperti itu. Ya, nyemil ya, belum kelar-kelar. Ya mungkin sekian dulu dari saya, seperti itu. Baik, jangan panjang lebar kali tinggi, mudah-mudahan cukup mengena, cukup diketahui, dimengerti, dipahami sama saudara sekalian, sama abang, empok, kakak, adik, om, tante, akang, teteh, udah, uni, mas, mbak, bapak, ibu, sedulur sedaya sekalian. Salam solid, salam koordinasi, salam sinergi. Tetap semangat, sehat, dan sukses selalu buat kalian semua. Jangan lupa like and comment di channel saya. Salam semangat buat subscriber saya. Sehat dan sukses selalu. Cayo! Bravo, bravo, bravo!